Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 19 Juni 2025 tercatat net foreign sale. Sesuai dengan bahasan kita kemarin bahwa IHSG sudah patah tren dan potensi koreksi cukup besar, ternyata hari ini koreksi cukup dalam. Apakah saatnya wait and see? Inilah IHSG kita yang terkoreksi 1,96%. Bahkan sempat terkoreksi 2%-an menjelang jam 3-an tadi sore. Dengan value transaksi 13 triliun, ada asing jualan 4,6 triliun dan asing yang melakukan pembelian 3,3 triliun. Tercatat net foreign sale cukup besar, 1,3 triliun. Emiten-emiten yang diakumulasi asing ada PGO 42 miliar tipis, AMMN 33 miliar, TLKM 26 miliar, Brand 24 miliar, BRPT 21 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten yang diakumulasi asing, didistribusi asing ada BBRI, Perbankan 524 miliar, Aneka Tambang 235 miliar, BMRI 169 miliar, BBCA 114 miliar, PANI 40 miliar, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat chart IHSG pada perdagangan hari ini double top ya, sesuai dengan bahasan kita kemarin. Jika turun dari 7.000 potensial double top. Top yang pertama, top yang kedua terbreakdown pada perdagangan hari ini. Sudah dari saat di sini kita ada analisa bahwa ada bearish divergence di sini. Kemudian di sini lagi naik. Naiknya hampir setinggi dengan high sebelumnya. Namun osilatornya tidak naik setinggi high sebelumnya. Ada bearish divergence lagi. Dua kali bearish divergence dan terbukti hari ini langsung double top. Potensial koreksi menuju ke 6.850 cukup besar untuk IHSG kita. Jika menguat maka pantulan-pantulan sesaat kemungkinan besar. Seperti halnya ketika naik. Ketika naik juga tidak naik, terus ada koreksi minor, naik ada koreksi minor, ada koreksi minor, begitu pula turun. Turun, ada naik minor, ada turun lagi, ada turun minor, dan seterusnya. Mari kita bahas beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Tidak banyak karena banyak emiten terkoreksi. Kita coba lihat chart SSIA. SSIA pada perdagangan hari ini masih mampu bertahan dari koreksinya tanpa ada akumulasi SQ AKBK yang jualan ODXACC. Kondisi saat ini jika ada koreksi ke 1350 sampai 1400 dan bertahan di situ bisa pertimbangan buy atau minus untuk SSIA untuk trading singkat saja. Kemudian yang cukup aktif kita perlu lihat KF. KF pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 725, maaf, 725. Closingnya justru di 680. Secara teknologi ada akumulasi oleh LG PDYU yang keluar ada YP CP SG. Masih cukup menarik untuk KF selama bertahan di atas 600. Ini 520 sudah hampir golden cross dengan 5200, potensial menguat cukup besar. Namun ini jika kita lihat ada bearish divergence juga. Harganya naik namun osilatornya terus turun ya. Ini cukup high risk karena ada bearish divergence di KF. Ekornya juga cukup panjang. Kemudian ada KRYA yang hari ini melanjutkan penguatannya. Rejection terjadi kemarin di KRYA pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi sampai ke 91, bahkan sempat menguat sampai 120. Secara teknologi biasa saja. Kita perlu lihat chart dengan time frame yang lebih kecil, 5 menit.
Bangun Karya Perkasa. Pada perdagangan hari ini open gap up, kemudian turun sampai 91 ya, kemudian menguat, koreksi, sudah ada penguatan, koreksi lagi. Jika mau masuk trading plan, supportnya ada di 90. Coba kita spekulatif di KRYA dengan support di 90. Masukkan trading plan KRYA 90, resisten di 110. TP2 ada di 106. High pada perdagangan ini 120, semoga bisa kembali menguat ke 106. Di sini kita tandai. Oke, selanjutnya adakah yang menarik? BBKP. BBKP sudah mulai ada rejection, kita buatkan target di sini. Sempat menguat, dikit lagi hit TP, namun ternyata setelah itu bawah turun cukup dalam. Hari ini akumulasi CC cukup bagus. Sempat menguat sampai ke 62, closing di 59. Kita coba masukkan trading menulang dengan support di 55 untuk BBKP. BBKP 55. Maaf. 55. Resisten di 65. Kemudian BRRC menguat. Arci emiten emas yang masih lanjut menguat pada perdagangan hari ini. Secara teknologinya ternyata netral. YUDXAI yang melakukan pembelian, LGSQ yang jualan. Kondisi saat ini sudah cukup high risk. Namun jika kita lihat dengan time frame kecil, sebenarnya ada pola yang cukup menarik ya. Ada pola ascending triangle yang harus breakout di 600, atau jika kita lihat dengan time frame 1 jam nih, cukup nurut dengan EMA 20-nya untuk RC Indonesia. Pada perdagangan hari ini juga sempat terkoreksi sampai ke 550-an, namun tiba-tiba rebound lagi sampai ke 600. Sampai di resist sebelumnya, jika pada perdagangan esok kembali terkoreksi ke 550, ini menarik untuk bisa spekulasi buy. Hari ini breakout ascending triangle-nya. Ya, jika kita lihat time frame daily. Ya, hari ini breakout ascending triangle yang sebelumnya resisten di 550 sampai 560. Kita gambarkan ulang. Ascending triangle dari RC. Ini di sini sekitar 560 ya. Nah, terbreakout pada perdagangan hari ini, breakout, kemudian koreksi minor, true breakout, bukan false breakout. Karena pada akhirnya closingnya di atas 550, 560. Maka true breakout. Jika ada koreksi ke 560-an, 550, menarik untuk spekulasi buy. Arci. Selamat bagi sobat ini masih hold Arci. Sejak beberapa waktu sebelumnya kita buatkan trading plan di sini, kita buatkan trading plan di sini. Jalan-jalan. Kemudian ketika di 500-an ada sobat yang bertanya terkait Arci, kita sampaikan bahwa Arci jangka panjang masih menarik dan ini menguat pada perdagangan hari ini. Cukup bagus untuk Arci. Kemudian ada PTMR. PTMR pada perdagangan hari ini kembali melanjutkan penguatan
Ya, ekornya cukup panjang, high-nya ada di 210. Selamat kalau ada yang profit di PTMR. 3 hari terakhir terus menguat, untuk scalping cukup menarik. Semoga tidak ada yang nyangkut di atas. Nah, kalau nyangkut di atas ini harusnya sudah profit kalau sabar. Kalau nyangkut di atas ini ya belum profit kondisinya. Apalagi nanti jika di bawah turun lagi. Semoga banyak yang profit di PTMR. Karena tiba-tiba saja ini tidak sideways. Beberapa waktu sebelumnya sideways, sideways, sideways. Kemudian ada laba yang pada perdagangan hari ini sempat arah. Ya, semoga tidak ada yang nyangkut di harga arah. High-nya di 220, closing di 202. Selamat bagi supporter yang sudah spekulasi buy laba. Kita banyak terima di sini jalan. Kita banyak terima di sini lagi untuk perdagangan hari ini dan langsung lompat. Asing ada keluar 3 miliar secara teknologi big distribusi. YUSK. Wah, jelas ini. Jelas markup untuk laba pada perdagangan hari ini. Semoga sudah ada yang TP di harga atas. Semoga tidak ada yang ngikut di harga atas. Kita buat yang terima di sini. Dari sini sampai high-nya, jika ada yang sudah spekulasi buy, sudah kita buat yang terima 50% sampai high-nya 52,78%. Selamat kalau ada yang hold laba dari saat kita buat yang terima. Sedikit emiten-emiten yang cukup aktif dan menguat, kita coba lihat emiten-emiten yang melemah. Ada Raja. Pada perdagangan hari ini terkoreksi ya sesuai gambaran kita. Sesuai gambaran kita bahwa Raja ini kalau turun lagi dari 2.800 ya, kalau turun lagi dari 2.800 maka ini akan ada bearish divergence di mana harganya naik namun oscillatornya turun dan benar koreksi sampai EMA 20 pada perdagangan hari ini. Semoga tidak ada yang nyangkut di harga atas untuk rukun raharja. Secara bantermologi biasa saja, ada distribusi. Kondisi saat ini jika ada koreksi kembali ke 2400 kemungkinan akan ada rejection untuk rukun raharja. Ya, 2400 di sini kemungkinan akan menjadi target berikutnya untuk Raja. Kemudian data ternyata juga masih lanjut turun. Semoga sobat trader yang sempat spekulasi buy di 1400-an sudah cut loss, kalau tidak floating loss-nya makin dalam. Kita buat yang kemarin di sini ya, 1400 jika jebol maka jual dan ternyata setelah jebol turun terus. Semoga sudah ada yang selamat dari data. Mohon maaf bagi yang terkena cut loss di data. Kemudian ada BBYB. BBYB ternyata juga kembali turun. Padahal baru kita masuk dari kemarin. Pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi sampai ke 214. Namun closing di 220 secara bantermologi normal distribusi BKZP. Breakdown EMA 50 ya. Ini jika turun dari 220 potensi ke 200 cukup besar. Jika kita lihat ini maka ini seperti breakout penan. Target berikutnya tampaknya bisa koreksi ke 200 untuk BYB. Jika turun dari 220 pada perdagangan esok, cut loss dulu bagi yang punya BYB dari harga atas. Kemudian ada SMDR yang juga terkoreksi cukup dalam. Padahal sentimen minyak harusnya bagus. SMDR ini volume besar. Ini volume besar, hari ini volume minor. Secara bantermologi netral. Menarik untuk SMDR bound weakness di dekat 300 ya, di dekat 300 bisa spekulasi buy kembali untuk SMDR Samudra Indonesia. Semoga masih akan bertahan di atas 270. Support kuat 270, support minor di 300, kemudian 290 di MA 200. MA 20, MA 200 kemungkinan akan menjadi penahan koreksi dari SMDR. Bisa dipasang alert
Untuk kalau sampai ke sini bisa dipantau lagi SMDR. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif menguat maupun terkoreksi pada perdagangan hari ini. Oh, satu lagi ada SMPR yang cukup uptrend juga. Hari ini distribusi volume kecil, asing ada masuk. Ini jika ada koreksi ke 260-an. 260 akan menjadi area yang cukup menarik untuk SMPR ya. Semoga dikasih ke 260, kalau setelah dikasih langsung menguat. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.